Halo friend, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Seperti biasa, sebelum masuk ke topik utama, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Oke, lanjut. Kali ini saya akan membahas sedikit cerita dokumenter yang diberi judul Zaman Masa Penjajahan Jepang. Oke, let's go. Meski tidak berlangsung lebih dari 300 tahun seperti penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang atas wilayah Nusantara atau Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945, memberikan dampak besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Masa penjajahan Jepang juga meninggalkan jejak-jejak yang beberapa diantaranya bertahan hingga kini. Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut wilayah Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekitar 1 bulan setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pada bulan Januari tahun 1942 pasukan Jepang menyerang dan menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Satu persatu kemudian wilayah Balikpapan, Ambon, Kendari, dan Pontianak juga diserang dan dikuasai dalam bulan yang sama. Setelah berhasil merebut beberapa wilayah lain di Indonesia pada tanggal 5 Maret tahun 1942 tentara Jepang berhasil menguasai kota Batavia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang semakin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang, melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942 masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik oleh rakyat Indonesia, dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda. Kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Setelah menancapkan kekuasaannya di bekas wilayah Hindia Belanda, militer Jepang mendirikan pemerintahan militernya di Indonesia. Pemerintahan yang secara resmi disebut Pemerintah Bala Tentara Nippon ini memegang kekuasaan militer dan semua kekuasaan yang dulu dipegang Gubernur Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Untuk mendukung pemerintahan militer dan menyokong kekuatan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang juga membentuk berbagai gerakan dan organisasi kemiliteran. Setelah gerakan 3A yang dibentuk Jepang gagal menarik simpati rakyat pada tahun 1943, gerakan yang mempopulerkan slogan Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia ini dibubarkan. Sebagai gantinya, militer Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Puterayang, yang dipimpin Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Meski dimaksudkan sebagai gerakan untuk memobilisasi dukungan terhadap Jepang dalam Perang Pasifik, gerakan ini kerap dimanfaatkan para pemimpin Indonesia untuk menanamkan nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Selama menduduki wilayah Indonesia, militer Jepang benar-benar memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam dan perdayagunaan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, untuk mendukung mereka dalam Perang Pasifik dan mempertahankan kekuasaan militer Jepang di Indonesia. Guna mendukung kekuatan pasukan mereka dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk Kesatuan Heiho. Sementara untuk kepentingan pertahanan mereka membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA. Para anggota Heiho dan PETA ini direkrut dari para pemuda Indonesia yang kemudian mendapatkan latihan kemiliteran dari pasukan Jepang. Semasa penjajahan Jepang, nyaris semua jenis pekerjaan dan kegiatan diarahkan untuk kepentingan mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dunia pers dan kesenian misalnya diarahkan pemerintah bala tentara Nippon untuk menjadi alat propaganda.
Jepang juga mengadakan acara keagamaan semisal pengajian untuk menyisipkan pesan-pesan propaganda mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Tenggara yang bilang gemilang. Hiduplah Dainipo, hiduplah. Untuk menarik dukungan pemerintah militer Jepang juga berupaya mengambil hati rakyat Indonesia dengan mengeluarkan beberapa kebijakan populer. Seperti mendukung penggunaan bahasa Indonesia mendorong penghancuran simbol-simbol kolonialisme Belanda. Hingga mendukung berdirinya organisasi kemasyarakatan keagamaan, namun sejalan dengan tujuan Jepang menguasai wilayah Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat juga diambil paksa untuk kepentingan militer, terutama demi mendukung pasukan Jepang di Perang Pasifik. Berbagai sumber alam dan bahan makanan dari hasil-hasil pertanian dan perkebunan rakyat misalnya banyak diambil paksa militer Jepang, untuk kepentingan menyokong perang mereka di Asia. Akibatnya banyak rakyat Indonesia kekurangan makanan dan terpaksa mengkonsumsi apa saja untuk bertahan hidup. Bencana kelaparan dan kematian kala itu terjadi di banyak tempat, hasil pertanian dan harta benda lain yang membuat hidup rakyat sengsara. Militer Jepang juga memaksa sebagian rakyat Indonesia menjadi pekerja paksa atau romusha. Banyak pemuda laki-laki dewasa Indonesia diambil paksa dari keluarga mereka dan dikirim menjadi romusha hingga ke Burma, untuk mengerjakan pembangunan dan berbagai pekerjaan berat lainnya. Dalam kondisi yang sangat buruk akibatnya ribuan orang meninggal atau hilang akibat dipaksa jadi romusha. Selama masa penjajahan Jepang perbudakan paksa terhadap perempuan juga banyak terjadi. Banyak perempuan Indonesia dijadikan wanita penghibur atau jugun yanpu bagi para tentara-tentara Jepang. Akibat berbagai kekejaman militer Jepang ini, hanya dalam hitungan bulan pandangan rakyat Indonesia terhadap pemerintah bala tentara Nippon, yang awalnya positif, berubah menjadi negatif. Kebencian terhadap tentara Jepang kala itu juga timbul di berbagai daerah di Indonesia. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan Jepang muncul perlawanan. Di antaranya pemberontakan Citliyeng di Aceh pada tahun 1942, pemberontakan rakyat Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat yang dipimpin Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1943, pemberontakan Teuku Hamid di Aceh tahun 1944, hingga pemberontakan pasukan VETA yang dipimpin Supriyadi di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 29 Februari tahun 1945. Dan pemberontakan pasukan VETA yang pecah di Gumilir Cilacap pada bulan April tahun 1945, selama kekuasaan Jepang berbagai bentuk perlawanan bawah tanah juga terjadi, yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin Sultan Syahrir. Berbagai bentuk kekejaman yang terjadi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, baru berakhir setelah pasukan Jepang kalah dalam Perang Pasifik melawan pasukan sekutu, dan kemudian Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Masa penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung sekitar 3,5 tahun, mewariskan banyak hal yang beberapa diantaranya bahkan bertahan hingga kini. Meski menyebabkan begitu banyak penderitaan, ada beberapa hikmah yang bisa dipetik bangsa Indonesia. Beberapa diantaranya adalah diperbolehkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi nasional, hingga bahasa Indonesia bisa mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Semasa penjajahan Jepang, dukungan Jepang pada semangat anti-Belanda yang diantaranya ditunjukkan Jepang pada perubahan nama kota Batavia menjadi Jakarta. Dan diperbolehkannya lagu Indonesia Raya yang dilarang saat masa penjajahan Belanda menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1944 juga memungkinkan para tokoh dan pemimpin nasionalisme di kalangan rakyat banyak. Tindakan militer Jepang yang mendekati para pemimpin nasional seperti Soekarno dan Hatta, agar mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia juga ikut mengukuhkan posisi keduanya sebagai pemimpin nasional, dan memberi kesempatan mereka memimpin rakyat Indonesia, hal yang tidak pernah bisa dilakukan semasa penjajahan Belanda. Pembentukan beberapa organisasi kemiliteran seperti Heiho dan VETA semasa penjajahan Jepang di kemudian hari juga berguna menyediakan banyak pemuda terlatih,
untuk pembentukan Badan Ketentaraan Nasional yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam pengaturan masyarakat, pemerintah bala tentara Nippon juga mewariskan beberapa institusi kemasyarakatan yang bertahan hingga kini. Di antaranya pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu Tonarigumi atau Rukun Tetangga atau RT, yang berguna untuk perorganisasian masyarakat. Meski mengandung berbagai hikmah terselubung, masa penjajahan Jepang tetap merupakan salah satu masa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, masa-masa ketika sebagai bangsa kita tidak merdeka dan tidak memiliki kebebasan menentukan kehendak dan masa depan kita sendiri. Dan cerita dokumenter pun selesai. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdekakan jiwa, hati dan pikiranmu kawan. Oke, segitu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Oke, terima kasih. Wassalam Jun.